Halo semuanya, kembali lagi channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan update lagi pergerakan Bitcoin selanjutnya kemana setelah saya memberikan signal yang salah kemarin. Kemana arah market selanjutnya? Terus terang, di luar prediksi saya bahwa Bitcoin ternyata melakukan penurunan yang cukuplah dalam setelah dari sini. Saya sudah benar sebenarnya prediksi di sini bahwa turun. Ternyata saya salah ambil posisi beli. Ternyata saya beli di sini, beli lagi di sini, ternyata jebol semua. Nah, karena di sini berhubung ada resistansi, terus ada cuitan Trump mengenai pengenaan tarif untuk China, jadi yang menyebabkan retail panik dan akhirnya terjadi penurunan tanpa terjadinya adjustment atau penyesuaian sedikit pun. Jadi langsung turunnya tajam menyentuh support 110. Betul sih, support 110 kemarin itu melakukan kenaikan, tetapi tidak cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan lagi. Orang masih wait and see, yang dimana belum ada retail atau institusi besar untuk masuk market kembali, yang menyebabkan tidak adanya minat untuk beli Bitcoin, yang menyebabkan turun lebih dalam. Nah, penurunan dalam ini yang mengakibatkan jebolnya atau rusaknya dari support yang saya buat kemarin. Lalu apakah ini sudah akhir dari Bitcoin dan altcoin? Nanti saya akan bahas mengenai analisa selanjutnya. Di luar prediksi saya bahwa cuitan Trump itu keluar seperti itu, perang tarif terjadi lagi, padahal perang tarif itu sudah reda di beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu antara China dan US. Ternyata masih berlanjut hingga sekarang. Market masih posisi wait and see, belum ada volume yang besar untuk orang melakukan pembelian kripto, dan orang lebih memilih untuk beli gold atau safe haven aset mereka. Nah, saya akan bahas mengenai perbandingan pergerakan emas dan Bitcoin. Saya tunjukkan terlebih dahulu mengenai pola dari gold atau emas. Emas itu memiliki pola pergerakan yang sama dengan Bitcoin. Emas di tahun 1974 hingga 1979 atau 1980 itu membentuk pola, ada handle, lalu di sini ada cup, lalu breakout. Dan yang unik itu adalah beberapa tahap atau beberapa trendline resistansinya, yaitu ada resistansi pertama yang ada di sini, lalu ada resistansi kedua menyentuh area ini, dan ada resistansi ketiga, dan akhirnya banana zone dan naik tinggi untuk harga emas di tahun 1980-an. Ini saya copy paste untuk pergerakan emas itu ada di sini, dan di sini itu adalah pergerakan dari Bitcoin. Kalau kalian lihat pergerakan dari Bitcoin di tahun 2021 yang ada di sini hingga 2025 itu kurang lebih memiliki kesamaan cat dengan XAU atau emas. Sama seperti dengan emas, Bitcoin itu membentuk handle lalu membentuk cup. Di sini itu adalah resistansi tertingginya atau resistansi pertama. Sama di Bitcoin juga di sini ada resistansi tertinggi dan menyentuh resistansi pertamanya. Lalu apa yang terjadi? Breakout. Sama dengan emas, di sini juga breakout ke atas untuk menyentuh resistansi kedua. Di gold pun juga sama, yaitu breakout lalu menyentuh resistansi kedua. Lalu setelah itu terjadi apa? Terjadi penurunan yang cukup dalam untuk menentukan supportnya. Sama di Bitcoin setelah menyentuh resistansi 2 melakukan koreksi yang cukup dalam hingga menyentuh support atau resistansi yang telah di break kemarin. Sama di sini juga, emas pun juga sama. Selanjutnya apa dari pergerakan dari emas? Selanjutnya itu naik kembali hingga
break dari resistansi di nomor 2 kemarin. Di Bitcoin juga sama. Setelah menyentuh support, naik hingga breakout dari resistansi di nomor 2-nya. Lalu di emas di tahun 1980-an itu sideways. Setelah itu sideways melakukan sideways atau bull flag secara menurun. Seharusnya Bitcoin di tahun 2025-2026 itu masih dalam kondisi prima atau bisa dikatakan super bullish. Jadi kalau kita bandingkan dengan emas atau gold, itu saat ini kita berada di posisi sideways, lalu akan naik kembali untuk menyentuh resistansi 3-nya dan banana zone hingga terbang ke atas apabila kita bandingkan dengan chart dari gold atau emas. Jadi saat ini kita itu berada di posisi sideways. Jadi sideways membentuk bull flag lalu terbang untuk emas. Seharusnya di sini sideways membentuk bull flag atau di sini area konsolidasi atau area akumulasi. Selanjutnya bakal terbang ke 150.000 USDT untuk harga Bitcoin. Lalu saya akan bahas mengenai apakah saat ini dari chart Bitcoin tersendiri itu emang bagus atau masih jelek. Kalau saya lihat berdasarkan indikator STO-RSI atau STOCH RSI, itu Bitcoin sudah menunjukkan oversold. STOCH RSI di sini itu menunjukkan bahwa waktunya untuk beli Bitcoin maupun altcoin. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? STO-RSI itu menunjukkan kalau STO-RSI berada di posisi bawah seperti ini, itu artinya area beli atau di sini itu waktunya untuk kita melakukan beli. Dan sebaliknya, ketika STO-RSI atau STOCH RSI berada di atas, itu waktunya untuk jual. Sebenarnya patokannya seperti itu. Saya akan berikan contoh kenapa ini bagus untuk melakukan beli. Di tanggal 8 April itu oversold, menunjukkan oversold yang menyebabkan orang pasti beli banyak di sini dan STO-RSI melakukan kenaikan diikuti dengan harga. Sama di 22 Juni itu terdapat oversold juga yang menyebabkan kenaikan. Di sini sebenarnya itu ada oversold juga atau di area ini yang menyebabkan kenaikan juga. Sama, semua orang itu ketika melihat Bitcoin posisi oversold, itu semua orang akan melakukan pembelian. Di sini juga yang menyebabkan kenaikan juga. Di sini oversold lagi menyebabkan kenaikan lagi. Saya menilai kalau berdasarkan indikator tersebut atau indikator STO-RSI atau STOCH RSI, Bitcoin saat ini adalah posisi yang sangat-sangat layak untuk dibeli walaupun sudah break dari supportnya. Nanti saya akan bahas mengenai support selanjutnya untuk Bitcoin. Jadi saya nilai Bitcoin saat ini itu adalah posisi yang bagus untuk melakukan beli dan harapannya adalah Bitcoin setelah ini bisa terbang tinggi atau menyentuh area resistansinya kembali di 120 ribuan USDT lagi. Itu adalah prediksi saya. Jadi saya nilai STO-RSI ini kedepannya akan naik diikuti dengan harga. Lalu posisi yang baik itu beli di area mana? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai support Bitcoin. Bitcoin selalu memiliki pola yang sama setelah terjadinya breakout dari resistansi, yaitu melakukan penurunan atau melakukan testing support dari trendline resistansinya. Setelah melakukan testing support, baru Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya kembali. Ketika menyentuh resistansi lalu breakout, lalu akan melakukan penurunan untuk menyentuh atau melakukan retest lagi di trendline resistansinya. Nah, dan saat ini Bitcoin melakukan pola yang sama. Setelah Bitcoin itu menyentuh resistansinya dan jebol atau melakukan breakout, dan saat ini Bitcoin itu melakukan retest lagi, melakukan akumulasi atau konsolidasi di area supportnya. Jadi seharusnya Bitcoin setelah ini akan melakukan kenaikan lagi. Karena pola tersebut sudah berulang kali terjadi
di chart dari Bitcoin. Jadi saya masih melihat Bitcoin itu sangatlah bullish, bisa ke 135.000 hingga 155.000. Untuk pergerakan Bitcoin setelah ini mungkin di sini akan melakukan sideways beberapa hari baru melakukan kenaikan hingga menyentuh ATH kembali untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin ATH berarti altcoin pasti akan terbang tinggi. Itu adalah prediksi saya. Semoga saja prediksi saya benar. Bitcoin bisa new ATH hingga menyentuh 150.000 USDT. Oke, itu adalah analisa saya lanjutan. Jadi saya menyarankan ini adalah posisi baik untuk melakukan pembelian Bitcoin maupun altcoin. Oke, see you.